kita mulai mengenal mikrotik gitu ya. Di mana subbab pertama kita bahas mikrotik fundamental. Sekilas tentang mikrotik. Mikrotik itu berasal dari lokasinya Riga, Latvia atau Eropa Utara. Produsen software dan hardware router yaitu dari mikrotiknya sana. Mikrotik menjadikan teknologi internet lebih mudah, cepat, handal, dan terjangkau luas. Dan moto mikrotik itu sendiri yaitu routing the world. Founder dari mikrotik itu adalah John Raleigh dan Arnis. Nah, ini adalah jenis-jenis wireless router yaitu yang mulai sudah beredar. Jenisnya bisa dilihat di situ ada RB800, RB435G, atau yang paling umum yang kita punya itu adalah RB750, RB941, RB951, RB952, dan masih banyak lagi yang kita punya. Nah, ini adalah jenis-jenis router boardnya, dimana router board itu sebenarnya punya prosesor atau RAM tersendiri. Kalau di wireless router biasanya yang ada kalau yang wireless biasanya disertai dengan versi-versi dimana ada port wirelessnya sendiri. Untuk warna abu-abu ini digunakan untuk koneksi point to point. Nah, kalau di bagian router board itu biasanya yang terdapatnya Ethernet. Nah, dari jumlah Ethernet bisa dilihat dari versi atau jenis router board itu sendiri. Untuk jenis mikrotik itu ada mikrotik OS dan ada mikrotik jenis router board. Dimana kalau mikrotik OS itu sebenarnya operating system yang bisa diinstal di PC. Basisnya Linux, diinstal seperti sistem operasi. Nah, kalau mikrotik router board itu sendiri sebenarnya sudah dalam bentuk hardware seperti yang kita gunakan itu bentuknya hardware, dan di dalam hardware itu sendiri pun juga ada operating systemnya. Nah, tersedia mulai low end atau high end router. Nah, kita mengenal dulu yang namanya mikrotik router OS. Itu adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang mampu membuat PC berbasis Intel atau AMD atau yang lain mampu melakukan fungsi router, bridge, firewall, bandwidth management, wireless AP, dan klien, dan masih banyak fungsi lainnya. Nah, router OS dapat melakukan hampir semua fungsi networking dan juga beberapa fungsi server. Nah, ini adalah fitur-fitur mikrotik. Sebenarnya di sini untuk fitur-fitur mikrotik bisa dicek di websitenya mikrotik.co.id gitu ya. Banyak sekali fungsi-fungsinya dan berbagai fitur yang ada di mikrotik. Nah, kita mengenal yang yaitu tipenya router board. Di tipe router board itu ada RB751, contohnya adalah 751 ya. Kalau RB itu singkatan dari router board, 7-nya itu adalah seri atau kelas routernya, 5 itu adalah jumlah port Ethernetnya, 1 itu adalah slot mini PCI atau yang biasanya digunakan untuk wireless gitu. Begitu juga dengan kalau misalkan kita menggunakan RB941 atau 951, 9 itu adalah seri atau kelasnya, 5 atau 4 itu adalah jumlah dari port Ethernetnya, dan 1 itu adalah slot mini PCI atau wirelessnya. Nah, sebenarnya di router board itu ada yang menampilkannya itu RB751 atau RB951 biasanya dilengkapi dengan kode lain yang biasanya di belakang tipe. Contohnya adalah seperti yang ada di ini, U, A, H, R, Q, second,
dan masih banyak lainnya yang mungkin kalian semua bisa ngecek di mikrotik.co.id. Berikut adalah arsitektur router board. Untuk arsitektur router board ini juga bisa dicek di mikrotik.co.id, itu lengkap sekali arsitekturnya. Jadi kalau misalkan kalian belum bisa menghafal dari setiap RB itu menggunakan arsitektur seperti apa, bisa langsung cek di website mikrotik.co.id. Nah, untuk lisensi mikrotik itu sendiri sebenarnya di router board itu sendiri juga ada lisensi ya, dimana lisensi itu menunjukkan fitur-fitur yang bekerja di setiap lisensi. Misalnya ini untuk lisensi untuk trial mode itu punya level 0, dimana level 0 ini biasanya bentuknya yang di Mikrotik OS itu ya. Terus yang berikutnya adalah ini biasanya versi image. Yang berikutnya adalah free demo. Biasanya free demo itu sama seperti yang di image itu, cuma hanya perbedaan dari masa penggunaan aja. Nah, biasanya yang berikutnya yang untuk dijual itu sesuai dengan harganya, mulainya dari lisensi level 4 ataupun yang ke atas. Nah, di sini berbagai fitur bisa dicek kebutuhan yang fitur yang bisa digunakan berapa dan sampai apa, ini bisa dicek. Nah, yang berikutnya di akses mikrotik. Sebenarnya akses mikrotik itu suatu perangkat itu kita remote dan kita merepotnya lewat PC client. Nah, ketika akses mikrotik itu ada beberapa cara. Contohnya adalah kita bisa langsung dengan PC, ataukah kita bisa menggunakan hubungan dengan kabel, dan kita bisa aksesnya itu bisa basis CLI ataupun basis GUI gitu ya. Nah, di basis CLI itu sendiri kalian bisa cek kalau text base itu berarti basicnya kalian menggunakan perintah basis CLI atau basis teks. Nah, kalau basis GUI itu bisa dicek, di situ hanya ada di Winbox dan akses menggunakan web atau HTTP. Nah, di Winbox atau HTTP itu nanti yang akan kita terapkan, utamanya kita menggunakan Winbox. Nah, kalau pakai web biasanya ini nanti diarahkan yang disebut dengan webfig tuh. Nah, setidaknya ketika kita mau melakukan remote dari perangkat router, contohnya adalah router 941, maka sebaiknya terlebih dahulu benar-benar install bahwa semuanya terkoneksi, kabelnya semuanya terkoneksi. Yang pertama adalah biasanya untuk terkoneksi ke internet, router itu terkoneksi dari R1 atau Ether 1 itu terkoneksi ke internet, dan Ether 2 nya diarahkan ke PC. Nah, yang perlu diingat adalah default IP mikrotik itu adalah 192.168.88.1 dengan prefix 24. Nah, yang harus diingat juga itu ketika kalian mau melakukan konfigurasi atau melakukan instalasi dari atau setup atau remote dari RP ini, maka yang harus dipastikan satu jaringan RP941 di Ether 2 itu harus satu jaringan dengan PC client. Nah, jika semuanya sudah bisa terkoneksi, maka kita nanti bisa langsung akses. Nah, di sini nanti saya hanya menunjukkan untuk akses Winbox dan webfig tampilannya aja ya. Nah, konfigurasi kita login pakai Winbox itu ada dua teknik. Tekniknya adalah kita bisa dengan klik login melalui IP address atau melalui MAC address. Bisa dilihat di sini. Ini ketika kita akses menggunakan IP address. Jika di sini kita menggunakan MAC address. Nah, kita bisa lihat
Kalau kita kliknya di sini maka nanti connect to-nya langsung ke arah IP. Jika connect to-nya kita klik di bagian ini maka di connect to pasti munculnya di MAC address. Nah, dari sini sebenarnya ketika kita menggunakan login pakai IP address sebenarnya ada kelemahannya, yaitu kelemahannya apabila si router ini sudah alamat IP-nya sudah diganti, sedangkan alamat IP di dalam PC-nya itu kita tidak ganti sesuai dengan satu jaringan, maka dia nanti otomatis tidak bisa terkoneksi. Berbeda ketika kita menggunakan MAC address. Kalau menggunakan MAC address dengan menggunakan IP berapapun dengan menggunakan IP berapun, ketika kita klik MAC address maka kita tetap bisa login ke Winbox. Itu ya perbedaannya. Nah, contohnya adalah ini. Tampilan ketika kita login pakai Winbox MAC address ataupun kita login pakai IP address, tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan webfig dan biasanya disebut dengan quick setup. Itu artinya adalah ketika kita menggunakan webfig maka ditampilkan kita bisa langsung konfigurasinya itu secara cepat gitu ya. Tetapi defaultnya itu tidak memenuhi fitur keamanan juga, tetapi hanya standar yang ditampilkan gitu. Jadi kalau misalkan kita butuh setting alat itu yang lebih dalam lagi maka lebih disarankan jangan pakai quick setup, tapi lebih ke arah manual gitu ya. Ini adalah tampilan webfig-nya. Nah, yang berikutnya itu kalau pakai basis GUI. Yang berikutnya kalau misalkan kita akses mikrotik itu basisnya pakai basis CLI atau teks gitu ya, maka kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga yang disebut dengan putih di sini ya. Kita bisa remote menggunakan SSH atau Telnet. Nah, pertama setelah putih ini nanti diinstal, maka kita mau melakukan remote ke dalam mikrotik, maka kita masukkan alamat IP-nya terlebih dahulu. Nah, alamat IP-nya kalau misalkan sudah diganti ya berarti ganti. Kalau yang masih default pakai ini juga nggak apa-apa. Nah, misalkan kita remote pakai SSH, maka port yang digunakan adalah 22. Kalau misalkan kita menggunakan Telnet, maka portnya diganti menjadi 23. Nah, bagaimana kalau misalkan kita pakai SSH atau Telnet yang tidak sesuai dengan portnya, maka dia juga tidak akan masuk. Akan tetapi kalau misalkan diganti portnya dan itu sesuai dengan pada waktu penggantian nomor port di dalam mikrotiknya, itu masih bisa masuk. Oke, baik, kita lanjut. Nah, sebenarnya mau pakai Winbox atau mau pakai basis teks itu ya, tetap bisa konfigurasi Winbox. Nah, mudahnya ketika kita menggunakan basis GUI maka tetap fasilitas atau fitur yang digunakan untuk menggunakan CLI pun masih ada, tetapi beda kalau misalkan kita menggunakan aksesnya pakai basis teks atau CLI, itu tidak ada tampilan grafisnya. Baik, nih yang sebenarnya tadi saya menyebutkan sering apa sih kok CLI. Nah, ini CLI itu adalah command line interface. Perintah yang kita ajukan kalau misalkan kita menggunakan basis GUI, kita biasanya tinggal klik gitu aja. Tetapi ketika kita menggunakan command line interface atau yang berbasis CLI, maka untuk memberikan perintah ke dalam aplikasi, maka yang perlu kita lakukan adalah memberikan perintah dalam bentuk basis teks seperti ini. Contohnya adalah menambahkan IP address. Contoh, IP address address sama dengan seperti ini. Ini pakai basis teks. Kita manual memberikan
perintah basis text kita mengetikkan satu persatu atau ini. Nah, command line interface-nya ini sebenarnya ini adalah perintah-perintah yang kita gunakan ketika kita menggunakan basis line interface. Mau pakai SSH atau Telnet atau bahkan di new terminalnya di Winbox, maka perintah ini masih bisa kita gunakan. Ya. Nah, ketika kita pakai CLI, karena CLI itu case sensitif, maksudnya case sensitif itu sesuai perintahnya. Kalau huruf perintahnya itu seperti huruf kecil, berarti kalian harus menggunakan huruf kecil. Jadi tidak bisa semaunya sendiri, harus mengikuti aturan. Nah, di sini tampilannya kalau add itu hurufnya kecil semuanya, maka di situ harus diikuti huruf kecil semuanya. Nah, tombol tab itu digunakan untuk autocorrect. Maksudnya autocorrect itu adalah ketika kita memasukkan huruf sebagai kuncinya, maka ketika kita tombol tab, maka nanti akan muncul baris perintah gitu ya, langsung tampil gitu. Sesuai atau enggak itu, kalau tidak sesuai berarti ya harus dihapus, kalau sesuai pasti nanti jalan tanpa adanya error. Nah, ini silahkan nanti dibaca sendiri. Yang berikutnya adalah router gateway. Sebenarnya router gateway itu bisa kita setting sendiri atau bisa kita secara otomatis meminta alamat IP router gateway-nya itu ke internet atau jaringan publik. Nah, di sini untuk router gateway, kalau misalkan kita menggunakan DHCP client atau meminta alamat IP ke jaringan internet, contohnya adalah kita menggunakan DHCP client, diperhatikan di sini ya, untuk interface-nya misalkan melalui Ether 1 yang terkoneksi ke internet. Dan yang perlu diingat adalah ketika kita nanti mendapatkan alamat IP yang langsung dari publik, jaringan internetnya atau jaringan server utama kita, maka nanti yang diperoleh adalah satu IP address, yang kedua adalah IP DNS, dan bisa jadi nanti NTP-nya itu juga ikut, dan IP gateway-nya kita juga dapat di sini. Nah, bisa dicek di sini nanti. Ketika kita oke, maka di situ nanti kita langsung bound, kita mendapatkan alamat IP gitu ya. Dan alamat IP itu posisinya ada di interface 1. Dan ketika kita sudah mendapatkan alamat IP, kita juga mendapatkan DNS-nya. Nah, DNS-nya ini. Selain DNS, maka kita juga dapat gateway-nya. Nah, ini adalah gateway-nya. Atau bisa jadi kita setting manual gateway-nya melalui add, terus masukkan manual. Gateway itu adalah gerbang atau pintu keluar kita untuk menuju jaringan yang lain. Itu gateway. Nah, standar umum ketika kalian melakukan konfigurasi, ini sebenarnya tambahan ya, untuk di router gateway itu sebenarnya tambahan. Dasar manajemen networknya adalah ketika jaringan yang kalian bangun itu bisa terkoneksi ke internet. Caranya, selain menambahkan gateway-nya, kalian juga harus menambahkan atau membuat masquerade alamat IP jaringan lokal kita ke jaringan publik. Nah, aturannya seperti ini ketika membuat router gateway. Kita harus mengaktifkan NAT atau Network Address Translation. Nah, sumber NAT-nya itu melalui yang keluar dari Ether 1. Di mana Ether 1 ketika kita nanti jaringan lokal kita mau berkomunikasi dengan jaringan publik, maka akan dimasquerade. Alamat IP publik kita nanti akan diubah menjadi IP privat jaringan kita akan diubah menjadi IP publik yang ada di luar sana. Itu fungsinya masquerade. Setelah itu, maka ketika kita request, maka nanti ada responnya. Kalau itu terjadinya masquerade.
tanpa adanya masquerade, maka jaringan yang punya kita itu nanti tidak bisa akses ke luar. Itu nanti bisa dicoba buktikan itu ya. Yang berikutnya adalah paket mikrotik. Paket mikrotik itu sebenarnya paket-paket yang ada di dalam fitur yang digunakan untuk fitur-fitur yang ada di dalam mikrotik itu. Nah, sebenarnya paket itu sendiri pun bisa kita disable ataupun enable. Nah, fungsinya apa kok paket mikrotik kok dimatikan atau diaktifkan? Nah, sebenarnya di mikrotik itu sendiri pun ada prosesor dan ada RAM dan ada untuk media penyimpanan. Nah, semakin banyak kita konfigurasi, maka spek atau kecepatan dari prosesornya juga akan pelan-pelan akan membaca semuanya, dan mungkin bisa jadi akan performanya turun, dan bisa jadi banyaknya konfigurasi itu juga menumpuk di router itu sendiri. Nah, untuk mengatasi itu kita juga bisa mematikan atau menonaktifkan beberapa paket yang ada di sini kalau misalkan tidak digunakan gitu ya. Contohnya IPv6, misalkan kalian masih kecenderungan pakai IPv4, terus IPv6-nya dihilangkan, dinonaktifkan, itu nggak apa-apa. Ya, itu caranya. Sesuaikan dengan kebutuhan saja. Nah, untuk paket mikrotik letaknya ada di sistem, ada di paket. Nah, kalian nanti bisa cek paket apa saja yang ada di sini ya. Ini contohnya adalah salah satu contoh IPv6-nya itu saya disable. Nah, yang berikutnya selain itu ada upgrade dan downgrade. Nah, upgrade itu digunakan untuk meningkatkan sistem dari RB itu ke versi yang berikutnya. Karena kenapa? Setiap adanya upgrade, maka nanti perkembangan atau fitur-fitur yang ada itu nanti pasti juga akan ditingkatkan. Dengan adanya upgrade itu juga bisa jadi akan mengurangi dari sistem pembacaan di prosesornya ataupun penambahan penumpukan data yang ada di ROM mikrotik itu sendiri. Nah, downgrade itu untuk menurunkan sistem ke versi bawahnya. Nah, sebenarnya untuk upgrade dan downgrade itu perlu diperhatikan bahwa ketika melakukan upgrade dan downgrade itu sesuaikan dengan kebutuhan, dan jangan lupa ketika upgrade dan downgrade itu kalian juga harus mengetahui arsitektur di dalam perangkat yang akan kalian upgrade atau downgrade itu seperti apa. Jangan langsung pokoknya di upgrade segitu atau di downgrade segitu gitu. Nah, mungkin downgrade itu bisa jadi jarang digunakan, bisa jadi sering digunakan. Karena kenapa? Misalkan kita mau menambahkan fitur, di mana fitur yang menggunakan versi ini masih kurang, misalkan ditambahkan lagi. Nah, ternyata ketika ditambahkan itu tidak support dengan perangkat atau komponen dari hardware itu sendiri, maka kita juga bisa melakukan downgrade ini. Nah, bisa jadi yang support dengan perangkat-perangkat lainnya itu masih versi yang bawahnya, maka kita bisa downgrade itu. Yang berikutnya adalah memberikan identitas di router atau hostname-nya di router. Caranya diklik sistem, pilihnya identity seperti ini, klik OK, nanti muncul. Jadi ketika mau masuk untuk pengecekan dari mikrotik itu sendiri, maka ini juga harus diperhatikan bahwa ketika masuk pasti identity yang paling atas sendiri itu namanya sudah berganti seperti itu. Baik, yang berikutnya ada di manajemen user dan group. Manajemen di sini digunakan untuk menentukan hak akses pada router. Nah, manajemen group itu yang harus kita tentukan dulu. Tujuannya adalah ini untuk menentukan si user ini bisa apa saja gitu. Ada 3 grup level, yaitu grup full, grup write, dan grup read. Nah, bisa dicek di sini kalau full itu
berarti semuanya. Kalau read bisa dicek di sini yang dicentang atau yang diaktifkan mana saja, dan begitu juga dengan write gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah di manajemen user ini digunakan untuk mengoperasikan dari grup. Nah, kalau user itu menampilkan grup. Nah, misalkan di sini admin. Admin itu sebenarnya kalau admin bisa mengendalikan keseluruhan sistem, misalkan grup full. Mau memerintah, mau mengeksekusi, itu kalau misalkan yang menggunakan adalah admin. Nah, tinggal admin ini nanti di grup apa. Nah, misalkan orang lain yang kalian izinkan untuk akses, misalkan akses menggunakan grup apa gitu, tinggal tambahkan di usernya nanti. Baik, yang berikutnya adalah lewat address login. Ini sebenarnya tujuannya dari sistem keamanan. Tujuan keamanan ini bagaimana? Dia nanti akan memberikan alamat, kita nanti memberikan suatu alamat IP di dalam ini konfigurasi manajemen user dan grupnya. Nah, dari sini kita tentukan alamat IP address yang tetap bisa masuk itu siapa gitu. Nah, caranya adalah dengan menambahkan ini. Nih. Jadi kalau misalkan kalian masuk ke sistem dan ternyata ada pihak lawan yang tahu untuk melakukan remote RP kita, maka kita bisa mencoba untuk lewat address login ini agar hanya alamat IP ini yang bisa akses gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah MNDP. Ini sebenarnya penting nggak penting nih. Ini tujuannya adalah kalau misalkan kita sudah konfigurasi beberapa alat ya, terus semuanya sudah standby dan awalnya bisa digunakan, ternyata di tengah jalan ada yang bermasalah dan kita bisa ngecek siapa saja yang sudah terkoneksi atau yang sudah terhubung dengan perangkat kita. Di sini diperlihatkan bahwa yang bisa terkoneksi itu di bagian ether berapa gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu yang sudah aktif di ether itu, kita cek di network. Di network itu menunjukkan alamat IP, identitinya, MAC address-nya itu nanti muncul. Nah, ini siapa ya? Ini kita tahunya MAC address itu di mana itu biasanya ada di perangkat fisiknya, bisa juga ketika kita bisa dilihat di sini. Oh, ini MAC address-nya di sini. Jadi nanti kalau connect pakai ini gitu. Nah, itu di network ya, network. Nah, fitur ini nantinya digunakan untuk meremote atau ping perangkat yang terhubung. Caranya adalah dengan kita pilih network, terus klik kanan, kita nanti akan diarahkan siapa saja yang terkoneksi. Misalkan di situ ada wireless saya terkoneksi misalkan. Langsung aja klik kanan, kalau pengen meremote ya, klik kanan. Selama kita bisa bisa terkoneksi, klik kanan, terus habis itu pilih salah satu IP atau identitas tertentu untuk connect gitu ya, untuk connect atau untuk untuk nge-remote gitu. Nah, itu nanti ketika mau remote itu menggunakan basis teks gitu. Yang berikutnya adalah service dan pod. Nah, ini pod itu sebenarnya sebuah aplikasi spesifik. Dia mempunyai kode tertentu atau kode unik gitu ya. Ini bukan IP address tapi ini kode unik nanti yang digunakan. Nah, pod dan service dan pod dan service ini sebenarnya bisa kita enable atau disable, atau bahkan nomor portnya ini bisa kita ubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tujuannya kenapa? Tidak lepas dari sistem keamanan itu sendiri.
Yang berikutnya adalah NTP dan clock. Nah, apa sih, kenapa sih harus diaktifkan? Nah, ini NTP itu digunakan untuk sinkronkan waktu. Nah, sebenarnya terserah yang akan kita gunakan itu adalah NTP client atau NTP server. Nah, bawaan dari Mikrotik itu sebenarnya sudah terinstall paketnya adalah NTP client, NTP server belum. Tuh. Nah, di NTP client ini nanti yang kita gunakan untuk meminta waktu dunia itu disetting gitu ya. Nah, kalau NTP server maka kita juga harus menyediakan server sendiri yang tujuannya itu nanti untuk memberikan waktu secara otomatis baik lokal ataupun dunia. Tuh. Clocknya bisa dicek nanti di itu. Yang berikutnya adalah backup, restore, import dan export. Sebenarnya ini mempunyai fungsi yang hampir sama. Contohnya adalah backup dengan import gitu ya. Backup dengan export dan restore dengan import gitu. Sama sih. Kalau backup ataupun export itu digunakan untuk menyimpan atau mengeluarkan data yang masih disimpan yang masih aktif di routernya. Kalau restore atau import itu adalah mengembalikan gitu ya, mengembalikan dari data yang kita sudah backup atau export. Nah, sebenarnya meskipun prinsipnya sama tapi pasti ada perbedaannya. Contoh nih, backup dan restore itu bahasanya GUI ataupun CLI. Ingat ya, bahasanya GUI atau CLI. Karena nanti di fiturnya Mikrotik itu ada. Yang berikutnya adalah enkripsi, semua konfigurasi sebagian itu. Sedangkan export atau import itu basisnya teks gitu ya. Export nama filenya apa gitu bisa. Enkripsi dan sebagainya, semua konfigurasi. Oke, semua konfigurasi masih bisa diambil ataupun dikembalikan. Kalau sebagian konfigurasi, kalau kita mengambil sebagian konfigurasi yang sudah di Mikrotik itu, maka kita bisa menggunakan export. Contohnya adalah kita misalkan melihat konfigurasi router gateway, maka yang kita export itu hanya di bagian router gateway. Tetapi kalau di backup dan restore ini adalah semua konfigurasi, jadi full gitu ya, full semua konfigurasi. Kalau yang ini masih dipilih masih bisa. Yang terakhir adalah reset. Ini reset itu ada dua jenis, yaitu software ataupun hardware. Yang paling dianjurkan itu adalah reset software, jangan hardware. Nah, kalau software tampilannya adalah sistem reset, terus munculnya ini. Tetapi kalau reset hardware, kalian bisa menekan tombol reset itu beberapa kali sampai kedip-kedip dan nyala. Itu kalau langsung jadi. Kalau belum jadi berarti diulang-ulang dan kasihan nanti. Kasihan hardwarenya gitu. Nah, kalau reset software maka ini semuanya dipilih ya. Kalau software berarti salah satunya dipilih. Kalau misalkan sudah ada konfigurasinya ya dihilangkan atau dipertahankan, itu terserah dari kalian. Intinya kalau usahakan resetnya software dan setiap reset ini ada fungsinya sendiri-sendiri. Oke, yang berikutnya untuk sesi tanya jawab besok silahkan menanyakan di grup gitu ya. Sementara sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai untuk praktikumnya usahakan
konfigurasinya seperti ini ya. Untuk instalasinya nanti seperti ini. Di sini adalah RP91 dan di sini adalah PC kita. Contohnya, anggap saja saya ngerepotnya dari sini dan kita sudah buka untuk RP-nya ini ya, Winbox-nya ya, maaf, Winbox-nya. Contoh pertama yaitu seperti yang saya sampaikan di presentasi tadi, itu adalah ini tampilan Winbox-nya gitu ya. Tampilan Winbox-nya bisa kita cek kalau ketika di sini muncul, kalau yang kita koneksi mau menggunakan MAC address di sini ya. Tapi kalau kita connect ke ini pakai IP, berarti kita klik di sini, nanti di sini munculnya alamat IP. Tuh. Baik. Yang berikutnya adalah kalau menggunakan pihak ketiga yaitu putih gitu. Nah, putih kalau misalkan di sini untuk remote-nya alamat ini yang di remote nanti adalah alamat IP servernya ya. Ini servernya berapa itu tergantung di sana. Ini saya masih menggunakan IP defaultnya Mikrotik. Kalau SSL langsung portnya defaultnya adalah 22. Ketika kita pilih telnet, maka portnya berubah di sini. Ini caranya. Nah, untuk remote tampilannya seperti ini. Ingat ya, kalau pakai remote pakai SSL ataupun telnet itu berarti bahasanya bahasa SQUI. Nah, yang berikutnya adalah kita membuat IP router gateway. Berarti IP DHCP client, misalkan tambahkan ya ether1 di sini, klik OK. Karena ini tidak terkoneksi ke internet secara langsung, maka di sini masih searching gitu. Harusnya kalau di sini terkoneksi ke internet dan masih bisa berhubungan, maka di sininya statusnya adalah bound gitu. Oke. Nah, router gateway itu sebenarnya di sini IP route. Tambahkan gateway-nya. Gateway-nya di sini adalah alamat IP yang terkoneksi ke jaringan internet. Tuh. Misalkan IP yang ke jalur internet itu berapa, di sini jaringan IP jaringannya berapa, gateway-nya tulis sini dan oke. Tuh. Oke, yang berikutnya adalah kelupaan, kita ke sistem identity. Ini adalah untuk hostname-nya ya. Untuk hostname-nya jangan sampai lupa. Setelah itu manajemen user, yaitu kita ke sistem user. Nah, di grup secara default Mikrotik itu sudah ada aturan sendiri, yaitu di grup ada full, read dan write. Nah, di setiap full itu juga ada tentangan. Ini adalah daftar-daftar yang harus diikuti ketika full gitu ya. Full, read dan write. Nah, di sini si admin ini adalah usernya dan full itu adalah grupnya. Ya, harus diperhatikan kebijakan yang ada di situ. Dan kita itu kalau manajemen user dan grup. Yang berikutnya adalah load address login tadi ya. Biasanya secara default pilihnya yang ini, terus masukkan alamat IP-nya. Ya, alamat IP yang digunakan nanti untuk ngeremote salah satu PC itu, untuk remote menggunakan alamat IP itu untuk remote routernya. Yang berikutnya adalah MNDP tadi ya. MNDP caranya adalah dengan mengklik ini,
neighbor ini biasanya saya gunakan untuk kalau router sudah jalan tapi kok masih belum, itu biasanya saya ginikan neighbor. Tujuannya adalah untuk mendeteksi siapa saja yang sudah terkoneksi dengan kita. Kalau misalkan ada maka kita klik dan kita remote menggunakan basis teks terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah service dan port IP service. IP service. Nah, ini di sini ada beberapa service yang diaktifkan. Jadi misalkan nih tidak ada. Misalkan SSH ini tidak saya gunakan seperti ini. Kalau digunakan dan kita pengen mengganti portnya adalah dengan seperti ini. Oke, baik. Berikutnya adalah disable enable tadi sudah ya, udah salah. Sync port service-nya tadi sudah. Yang berikutnya adalah NTP clock. Nah, ini NTP clock. Nah, kita pakai NTP client. Nah, ini NTP client itu udah bawaan di Mikrotiknya itu sendiri. Kalau NTP server berarti kita harus install yang support dengan ini gitu. Oke. Di NTP client ini disuruh memasukkan NTP server dunia. Berarti kita browsing, carikan alamat yang nantinya bisa digunakan di sini gitu. Oke. Yang berikutnya adalah backup dan restore. Seperti saya katakan tadi, kalau ekspor itu hanya sebagian saja, kalau yang backup itu semuanya sudah full di download gitu. Oke. Sementara sampai di sini dulu untuk prakteknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.